Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau Sekupang. Salat dan juga salam demi keberkahan kajian di hari ini kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang Syahru Rajab, Syahrut Taubah. Bulan Rajab adalah bulannya taubat. Kita tahu bahwa kita ini sekarang berada di salah satu bulan hurum, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat dimuliakan. Karena kita berada di bulan suci dan bulan yang sangat dimuliakan, satu dari Ashhurul Hurum, bulan Rajab, maka kita upayakan untuk memuliakan bulan ini. Karena siapapun yang memuliakan bulan yang Allah muliakan, maka pasti Allah angkat derajatnya. Nah, salah satunya adalah dengan menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan taubat. Karena nanti kita akan menghadapi bulan Sya'ban, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat ke langit dalam satu tahun. Kemudian setelah bulan Sya'ban kita akan menghadapi Ramadan, dan itu bulan di mana kita akan memperoleh banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cerita tentang taubat. Taubat ini amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertobat dan suka dengan orang-orang yang bersuci. Karena tobat adalah amalan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka teruslah kita mengamalkan amalan ini setiap kita melakukan dosa. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak mungkin lepas dari salah dan dosa.
Bukan berarti orang baik itu orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena tidak mungkin orang itu tidak melakukan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang kalau dia berdosa, dia segera bertobat dan dosanya dia jadikan pelajaran untuk masa yang akan datang supaya tidak mengulang. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah dan dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa itu adalah orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bentangkan pembahasan taubat ini, kita akan mengenal tentang fadilahnya dulu. Karena sebuah amalan itu kalau tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, maka kita akan semakin semangat untuk melakukannya. Apa saja keutamaan orang yang bertobat itu? Yang pertama, keutamaan orang yang bertobat itu mahabbatullahi littaib. Dia akan mendapatkan kecintaan Allah bagi siapapun yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita, maka Allah akan mengajak para malaikat untuk cinta dengan kita. Dan apabila para malaikat seluruhnya sudah cinta dengan kita karena kecintaan Allah dengan kita, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk cinta kepada kita. Sebagaimana hadis yang sering saya jelaskan, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan seorang hamba, maka malaikat yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, kok juga harus suka dengan si fulan? Maka kemudian Jibril pun menanamkan suka kepada hamba yang Allah sukai. Tapi tidak cukup sampai di sini, lalu Jibril memanggil seluruh bawahannya dari para malaikat-malaikat langit dan mengatakan, ya malaikatallah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah suka dengan si fulan, maka sukailah si fulan karena kesukaan Allah kepada si fulan. Maka semua malaikat suka karena hamba itu disukai Allah. Apabila tidak ada satupun malaikat kecuali menanamkan perasaan suka kepada hamba yang disukai Allah, maka mulai Allah menanamkan rasa suka itu kepada penduduk bumi, sehingga dia mendapatkan qabul di bumi. Itulah salah satu fadilah taubat, mendapatkan kecintaan Allah, kemudian mendapatkan kecintaan para malaikat-malaikat Allah, kemudian mendapatkan kecintaan para penduduk bumi yang Allah tanamkan kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tazkiyatun nafsi. Di antara fadilah orang bertobat itu, maka Allah akan bersihkan hatinya. Dan kebersihan hati itu sebab ketenangan hidup dalam manusia.
Orang kalau bersih hatinya pasti akan tenang hidupnya. Tapi sebaliknya, orang kalau kotor hatinya tidak akan tenang hidupnya. Contoh umpamanya orang yang dalam hatinya ada dengki, tidak suka dengan orang. Orang dengki itu tidak bahagia, karena hatinya akan sesak dan sesak nafas selamanya. Lihat tetangganya dapat nikmat, meriang dia. Nanti besoknya dapat nikmat, tensinya tinggi dia. Dapat nikmat lagi, stroke dia. Orang yang kotor hatinya, Bu, itu sesak nafas. Tidak senang melihat orang senang, justru tersiksa hatinya melihat orang senang. Kemudian bawaannya suudzon saja biasanya. Si Anu tuh kerjaannya, suaminya biasa-biasa saja, kok bisa dia bangun rumah, beli kendaraan, dukun mana dia pakai katanya. Mulai suudzon dia, sesak tuh dadanya. Itulah orang-orang yang kotor hatinya, selalu dendam, selalu dengki, selalu hasad, selalu hasud, dan begitu seterusnya. Tetapi orang-orang yang bersih hatinya, Bu, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari suudzon, bersih dari penyakit hati, maka tenang hati dia itu. Dan ketenangan hati itu bisa diraih dengan taubat. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, si'atur rizki. Taubat itu membawa kelapangan rizki. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika kaumnya mengalami paceklik selama 40 tahun, sudah mulai kelaparan, ternak-ternak mereka sudah mulai pada mati, kemudian tanah-tanah sudah mulai mengering dan retak, panas kering kelontang, tersiksa kehidupannya. Akhirnya Nabi Nuh mengingatkan kepada mereka untuk taubat. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian. Ini paceklik sudah lama, 40 tahun menimpa kalian. Istighfar kalian, taubat kalian, minta ampun kalian. Sebab kalau kalian banyak-banyak istighfar, kata Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim hujan yang deras kepada kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian harta dan keturunan. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah suburkan ladang kebun dan hutan kalian, dan Allah airi sungai-sungai kalian. Dari sini kita tahu bahwa sebab si'atur rizki, luasnya rizki itu salah satunya dengan cara tobat. Jadi kalau seandainya ibu melihat suami usahanya mulai surut, banyak masalah, mulai kurang omsetnya, cobalah introspeksi. Mungkin ada dosa di situ yang kita belum bertobat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, raf'ul bala 'anin nas. Tobat itu bisa mengangkat bala, bisa mengangkat musibah. Lihat para nabi dan rasul, ketika kaumnya disuruh untuk kembali ke dalam tauhid, kembali kepada agama, diingatkan soal tobat, tapi mereka malah menentang nabinya, turun azab kepada mereka.
Tapi lihat kaum-kaum para nabi yang mereka kemudian sebelum turun azab mereka bertobat, tak jadi bala turun tuh. Contoh umpamanya kisah kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya, enggak didengar. Akhirnya Nabi Yunus juga manusia, ada saat-saatnya dia marah. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan azabnya sebelum 3 hari. Kemudian Nabi Yunus pergi dari kaumnya padahal belum disuruh. Setelah ketidakadaan Nabi Yunus di kaumnya, mulailah kaumnya terasa ada tanda-tanda azab yang mau turun. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga nampak tu azab hampir Allah timpakan kepada kaum Nabi Yunus. Tapi tiba-tiba satu kampung beriman. Ketika Nabi Yunus sudah pergi, baru mereka beriman. Setelah kemudian beriman, maka Allah tarik lagi azabnya dan tidak jadi menimpakannya. Itulah tobat, Bu, mengangkat bala. Jadi sebelum bala Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita, bertobat. Sebelum datang penyakit dari zina, tobat dari zina. Jangan nunggu datang penyakit baru tobat. Sebelum kemudian seret ekonomi karena banyaknya curang dalam perniagaan, ataupun dikirimkan penguasa-penguasa zalim, atau mungkin dikirimkan paceklik yang berkepanjangan, sebelum itu turun perbaiki jual belinya. Jangan suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam jualan dan dagangan. Mulai perbaiki muamalahnya. Karena Rasul yang mengatakan, ketika seseorang mengurang-urang takaran dan timbangan, kata Rasul, malam yangkus al-mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa syiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Ketika sebuah kaum sudah mulai mengurang-urang takaran, timbangan, curang dalam berdagang, kecuali Allah akan kirim kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, susahnya ekonomi, dan dikirim penguasa-penguasa zalim kepada kita. Na'udzubillah. Maka sebelum bala itu turun, bertobatlah kepada Allah. Kemudian yang kelima, at-taubatu tajlibur rahatun nafsiyah wat tuma'nina. Bahwa tobat itu bisa menjadikan setiap jiwa-jiwa menjadi tenang, tidak terbebani. Umpamanya ibu berbuat jahat kepada kawannya, mungkin dengan cara ghibah, mungkin dengan cara namimah, mungkin dengan cara dusta dan yang lainnya. Tentu orang-orang yang mulai dapat hidayah hatinya merasa rungsepkan buah hatinya itu, karena merasa punya dosa kepada orang. Tapi setelah kemudian kita bertobat, kita datanglah ke teman kita, minta maafnya. Kemudian kita dapat maaf dari kawannya, itu rasanya plong. Kenapa? Alhamdulillah kawan saya sudah memaafkan, hatinya tenang. Ustaz, saya sudah bolak-balik minta maaf, tak juga dikasih maaf, terus minta maaf. Kalau terus-terusan minta maaf tak dikasih maaf, pokoknya ibu sudah minta maaf, urusan dia ngasih maaf atau tidak urusan dia dengan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima, taubat itu bisa menenangkan jiwa. Yang keenam, taubat itu tariqun ilal jannah. Taubat itu salah satu jalan
yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang taubat dan beriman serta beramal soleh, kata Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun di dalamnya. Subhanallah. Kalau kita ingin surga, bertobat, karena salah satu jalan yang sangat cepat menuju surga adalah dengan cara bertobat. Ingat bu kisah yang pernah saya ceritakan, orang yang membunuh 99 jiwa. Kan jahat bu, orang membunuh 99 jiwa. Kita aja punya tetangga pembunuh, mungkin kita ada ketakutan, jangan-jangan besok aku pula dibunuh. Apalagi pembunuhannya dengan cara sadis kan bu. Tetapi bukan mustahil penjahat itu tidak bisa bertobat. Mungkin penjahat itu bisa bertobat, karena manusia itu ada akal juga. Sampai kapan dia seperti itu? Akhirnya kemudian datanglah hidayah menyapa orang yang membunuh 99 jiwa itu. Kemudian dia ada keinginan untuk bertobat. Akhirnya kemudian dia mencoba mencari orang yang bisa menunjuki dia akan tobatnya. Datang dia kepada seorang rahib, tapi jahil. Jadi waktu ditanya, orang kayak aku yang sudah membunuh 99 jiwa, kira-kira ada tak tuh peluang tobat? Kata si rahib jahil, tak ada katanya. Dosamu sudah membumbung ke langit katanya. Marah dia, timbul emosinya. Akhirnya ditusuklah si rahib jahil ini, mati bu. Genap jadi 100 jiwa dia pun bunuh tuh. Tapi dia tidak menyesal dan terus, maksudnya tidak putus asa, dan terus mencari orang yang bisa membimbing dia untuk bertobat. Alhamdulillah dia ketemu dengan seorang rahib tapi alim. Kemudian bertanya, ada enggak cara tobat bagiku yang sudah membunuh 100 jiwa? Kata si rahib alim ini, oh ada, karena dia punya ilmu, dia bisa berikan fatwa. Ada, tapi syaratnya kau datang ke kampung anu, di situ banyak orang soleh, banyak orang alim, belajar kau di situ. Akhirnya kemudian dia pun mulai melakukan safar sesuai arahan orang alim tadi. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan tiba-tiba kehabisan bekal, kelaparan, kemudian mati. Belum sampai ke tempat kampung yang dituju yang banyak orang alim ahli ibadah, tempat dia akan bertobat. Ketika dia mati, datang malaikat azab dan mengambil rohnya, karena orang ini pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Sebelum dia bisa menarik, datang pula malaikat rahmat. Kemudian ditariklah ruh ini dan mengatakan, ini ruh milikku, dia pantas masuk surga karena sudah ada keinginan tobat. Rebutanlah dua malaikat azab dan rahmat ini, sampai Allah kirim malaikat hakim pemisah pengislah dan mengatakan gini saja, apakah ruhnya si pembunuh 100 jiwa ini layak masuk surga ataukah layak masuk neraka? Kisu bainal ardaini, kita ukur jalannya, lebih dekat ke mana kematiannya, ke desa yang akan bertobatkah dia di situ lebih dekat, atau ke tempat dia bertanya kepada orang alim rahib itu lebih dekat. Kalau jaraknya lebih dekat kepada desa yang dituju, tempat yang ia akan bertobat di situ, maka dia pantas masuk surga karena sudah dekat keinginannya.
Tapi kalau tempat itu masih jauh dan dekat dengan si rahib alim, maka dia pantas masuk neraka karena jarak ke kampung itu masih jauh. Subhanallah, rahmat Allah luas, Bu. Padahal dia mati itu baru saja dia bertanya kepada orang alim tadi, tidak jauh dari situ dia mati. Sementara kampung yang dituju itu masih jauh, tapi Allah lipat buminya, akhirnya lebih dekat ke kampung itu dibandingkan kepada sang rahib alim yang ia tanya. Begitulah rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Akhirnya kata malaikat hakim, dia pantas masuk surga. Lihat, taubat itu menjadikan wasilah masuk ke dalam surga. Ini yang keenam. Kemudian yang kelima, bahwa taubat itu menjadikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendoakan kebaikan kepada kita. Malaikat-malaikat Allah, mereka akan mendoakan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiru lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Syahidnya dalam ayat ini adalah faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Dan para malaikat yang memikul arsy Allah dan malaikat yang di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, beriman dengan Allah dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, seraya mengatakan, Rabb kami amat luas rahmatmu atas segala sesuatu dan amat luas pengetahuanmu atas segala sesuatu. Kemudian malaikat mengatakan faghfir, maka ampunilah ya Rabb lilladzina tabu, kalau ada manusia-manusia yang bertobat. Jadi kalau kita bertobat, maka para malaikat-malaikat Allah itu akan mengagumi kita dan akan berdoa kebaikan kepada kita, Bu. Didoakan para malaikat. Luar biasa, Bu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga berikutnya di antara fadilah taubat adalah Allah akan menggugurkan seluruh dosanya. Allah akan gugurkan semua keburukan-keburukannya. Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Nabi SAW mengatakan at-taubatu tahjubu ma qabla. Taubat itu bisa menghilangkan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Kalau sebelumnya kita melakukan dosa apa saja, kemudian kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, Bu, maka tobat itu bisa menghapus dosa-dosa sebelum kita. Dan seabrek lagi tentang keutamaan dan kemuliaan orang yang bertobat, Bu. Kemudian yang kedua yang kita bahas, lalu bagaimana caranya supaya tobat-tobat kita ini diterima Allah Azza wa Jalla? Bagaimana caranya, Bu? Pertama, siapkan keikhlasan kita kepada Allah. Jadi betul-betul tobat kita itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau tobat kita ini karena Allah bukan karena yang lainnya, insya Allah tobat kita diterima. Maksud tobat karena yang lain itu karena banyak orang yang tobat bukan karena Allah. Pamannya ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita muslimah, dia non muslim, kemudian akhirnya pura-pura bersyahadat, padahal
dia nggak sungguhan masuk Islam, Bu. Dia hanya ingin menikah saja. Itu bukan karena Allah. Makanya kalau orang masuk Islam hanya karena unsur duniawi saja, lihat berubah enggak kehidupannya? Kayaknya sama aja. Tingkah laku ketika kafir seperti itu, masuk Islam juga seperti itu. Tak nampak dia sholat, tak nampak dia zikir, tak nampak dia belajar, tak nampak dia baca Quran, dan begitu seterusnya. Karena tobatnya bukan karena Allah, tapi lihat karena tobatnya karena Allah. Dia sungguh-sungguh belajar. Setelah dia masuk Islam, dia akan gali itu Islam, ya. Jadi tobat itu karena Allah. Atau ibu mamanya ingin ngaji karena daul ilmi saja, atau ke kajian-kajian yang lainnya karena sudah ingin hijrah, betul-betul hijrah dari dunia-dunia sebelumnya. Kalau ibu hijrahnya karena Allah, insya Allah itu sebuah kemuliaan. Tapi kalau hanya untuk urusan duniawi saja, cobalah saya masuk ke kalangan ummahat ini karena kebetulan saya lagi jual baju ini, mudah-mudahan laku lah katanya. Jadi masuk kajiannya itu, pura-pura hijrahnya itu karena jualan. Nah itu bukan karena ikhlas, bukan karena jualan, karena unsur duniawi itu. Lah ini bukan karena Allah, nggak akan diterima taubatnya, karena ada unsur keduniaan di situ. Jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, an-nadamu ala dzambi. Kalau orang sudah bertobat, nyesel, Bu. Nyesel. Kenapa dulu saya masuk ke kubangan maksiat? Kenapa dulu saya jadi ahli judi, jadi ahli zina, jadi ahli maksiat, minum khamr, dan begitu seterusnya. Ini mah tidak. Ada orang yang ngaku-ngaku tobat. Saya mah sudah puas Ustadz katanya. Sudah puas katanya. Kan ada orang yang tobat ngomong puas tuh. Saya sudah puas Ustadz, dah cukup-cukup katanya. Sekarang tinggal baiknya katanya. Bukan puas. Nggak boleh bilang puas maksiat itu. Bilang saja nyesel, kenapa aku dulu melakukan maksiat. Ini malah ngomong puas. Aku zina sudah Ustadz, aku judi sudah, mabok sudah, mukul orang sudah, bunuh orang sudah, puas aku Ustadz, sudah nggak mau lagi saya. Bukan begitu bahasanya. Nyesel, kenapa aku dulu minum khamr, kenapa aku zina, kenapa aku bunuh orang, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Nyesel tuh bahasanya. Ya. Dan kalau sudah menyesal, jangan dibuat main-main. Karena tanda penyesalan itu menunjukkan tobatnya sungguhan. Ibu sudah hijrah. Karena biasa sebelumnya ibu suka gibah dengan kawan-kawannya. Bahkan seminggu sekali ada kumpulan gibah. Sudah ngaji tahu dosa gibah, tak mau. Ayo Bu, kita berangkat gibah lagi. Nggak mau kata ibu. Ya udah kita ongkosi. Kalau ongkosi tak tahulah kan. Nah ini kan repot Bu ya. Mau gibah kalau diongkosi. Enak loh di sana sekarang. Dulu gibah kita tak makan-makan, sekarang ada makan-makannya loh. Jadi gibah makan-makan pula. Nah ini kan godaan-godaan yang seperti ini Bu. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakmenyesalan. Jadi kalau tobat ya betul-betul nyesel, ya nyesel, jangan main-main lagi. Karena biasanya dari penyesalan ini nanti naik ke yang ketiga, al-iqla anhu. Al-iqla anhu itu artinya betul-betul dia menjauhi sarana-sarana, wasilah-wasilah yang mendekati maksiatnya. Datang kawannya yang masih maksiat, datang ke tempat ibu, ibu nampak dari jendela, nggak beres dia, pasti datang mengajak gibah lagi. Langsung ibu kunci dari luar, nggak peduli ya. Karena kalau ibu masih berjamaah dengan orang yang tukang gibah, nanti gibah lagi. Ibu kalau kumpul masih berjamaah dengan orang yang suka ngerumpi lagi. Ibu kalau kumpul dengan orang yang suka gunjing, nanti gunjing lagi, dan begitu seterusnya.
Kalau ibu ingin tobat, tobatlah setelah totalitas. Jauhi orang-orang yang menggibah itu. Dekat tempat pun, lewat pun kalau bisa jangan. Nanti kalau lewat di situ nampak ada kawan-kawannya, mulai setan datang. Apa salahnya mampir sebentar, kata setan itu. Mampir, akhirnya kelamaan gibah lagi di situ. Jadi dari penyesalan itu timbul al-iqla' namanya. Betul-betul dia menjauh. Ya. Jangan kemudian setelah dia berusaha menjauh, tak sungguh-sungguh lagi tobatnya tuh. Aku tobat dari khamar katanya. 2 minggu tak minum khamar, pusing kepala. Karena pusing kepala, akhirnya nyoba lagi. Tobat dari narkoba, sudah berusaha, udah kena karantina 6 bulan, udah tobat dia di karantina itu. Kemudian dia keluar dari karantina, pusing lagi kepala. Ini bukan tobat namanya. Ya. Itu kata istilah orang dulu itu tobat sambal, Bu. Tobat sambal, Bu. Ibu kalau habis makan sambal, habis itu mencret-mencret kan, Bu. Tobat aku katanya. Nanti seminggu lagi nyari lagi tuh sambal tuh, mana sambal katanya. Padahal minggu kemarin mencret tuh, bolak-balik masuk dokter kan, Bu. Lah itu namanya tomat, habis tobat kumat tuh ya, kayak gitu tuh, Bu. Itu enggak sungguhan itu. Ya. Kemudian juga dari yang ketiga masuk ke yang keempat, al-azmu ala alla ya'ud. Punya azam, punya keinginan kuat agar jangan kembali. Agar jangan kembali. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran, dia benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah tobat, dia tidak akan kembali dan akan benci dengan kemaksiatan itu seperti dia bencinya kalau dia dilempar ke dalam api neraka, kata Nabi. Jadi nengok botol saja padahal kosong, Bu, tapi itu mungkin botol minuman keras, bencinya naudzubillah, maunya dilempar aja botol itu. Ngapain botol ini di sini katanya. Nengok majalah-majalah Parno dan begitu seterusnya, benci dia. Nanti saya tergoda lagi, akhirnya dibakar majalah itu. Dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, antakuna taubatu qabla ghalqil abwabi. Lakukan tobat itu sebelum pintu-pintunya ditutup. Sebab kalau seandainya nyawa sudah sampai di tenggorokan, matahari sudah terbit dari barat, maka ketika itu sudah tidak ada kesempatan untuk tobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Bahwa ada satu hari di mana iman seseorang itu tidak akan manfaat lagi. Kapan itu? Ulama tafsir mengatakan ketika matahari terbit dari arah barat. Ketika terbit matahari dari arah barat, walaupun penyembah berhala melempar berhalanya, walaupun penyembah setan dia berlepas diri dari setannya, tetap tidak akan diterima tobatnya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari barat. Begitu juga napas di tenggorokan, seperti Fir'aun. Dia berteriak-teriak di tengah lautan dan mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Diterima tobatnya si Fir'aun? Tidak, disumpal mulutnya oleh Jibril. Tidak diterima. Kenapa? Karena nyawa sudah di tenggorokan. Kalau sudah nyawa di tenggorokan itu tidak akan bisa bertobat.
Jangan kemudian kita ini tobat ketika jantung sudah dipasangi dengan oksigen, suara sudah krak-krok dan mau mati. Mana dia mau tobat? Maka sebelum nyawa di tenggorokan itu, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertobat, karena Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau Allah itu Maha Pengasih, artinya Allah merahmati dan menyayangi hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Allah itu senantiasa membuka pintu ampunannya. Kapanpun dosa yang kita lakukan di siang hari, Allah buka ampunannya di malam hari. Dosa yang kita lakukan di malam hari, Allah buka ampunannya di siang hari. Terkadang kitanya yang malas bertobat, kitanya yang tidak mau berubah, kitanya yang mendolimi diri sendiri dan tidak mau minta ampun kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika dosa-dosa sudah menumpuk, rasanya tidak bisa diampuni Allah, mulailah dia putus asa dan merasa dia layak masuk neraka. Dan putus asa itu sebesar-besarnya dosa besar. Maka kalau kita melakukan dosa, teruslah bertobat. Besok melakukan dosa lagi, tobat lagi. Besoknya lusanya melakukan dosa, tobat lagi. Karena Imam Ghazali mengatakan dosa itu ibarat debu dalam kaca. Kaca itu kalau kita bersihkan, kita lap tiap hari, Bu, walaupun hari-hari kaca itu ditempeli debu, kan enak bersihkannya, Bu. Tapi coba kalau seandainya kaca itu tidak dibersihkan, setiap hari kena debu, besoknya kena debu, lusanya kena debu, bulan depannya kena debu, tahun depannya kena debu, dan tidak pernah dibersihkan. Tiba-tiba ingin membersihkan, apa enggak sulit membersihkannya tuh? Begitulah dosa kalau digempur dengan tobat dan istighfar, maka kita akan menjadi bersih ketika berpulang ke hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobat itu kan ada alamatnya, Bu. Kita sudah ikhlas, kita sudah menyesal, kita sudah berjanji, kita sudah meninggalkan dosa, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Dan kalau berkaitan dengan hukukul adami, kita kembalikan tuh barang-barang orang, itu bentuk tobatnya, anggaplah sudah dilakukannya. Lalu apa ciri-cirinya bahwa tobat itu diterima? Kan harus ada ciri-cirinya, Bu. Maka ulama menjelaskan ciri-ciri tobat ibu diterima itu, yang pertama biasanya tampak dari lidahnya, Bu. Tampak dari lisannya. Kalau dulunya ibu tukang fitnah, setelah tobat jadi tukang damai. Ibu dulunya tukang gibah, setelah tobat maka ibu tukang muji orang. Dulunya ibu tukang adu domba namimah, sekarang ibu juru damai. Dan begitu seterusnya. Yang dulunya lisan itu kalau ngomong nyelekit, bukan main, nyakiti perasaan orang. Lisannya setajam silet cutter dan begitu seterusnya. Mulai setelah tobat, diperbaiki lisannya, mulai santun, mulai sopan, mulai baik, ditata diksi katanya, mufrodatnya mulai dihalusi lagi, dan begitu seterusnya. Nampak tuh, Bu, orang kalau diterima tobat itu nampak dari lisannya biasanya. Kalau tobat dengan tidak tobat sama saja, kasar lisannya, itu belum tampak tuh diterima tobatnya tuh. Sebelum tobat biasa ngomong setan, setelah tobat jadi genderowo. Apa bedanya setan dengan genderowo tuh? Toh itu setan-setan juga kan begitu.
Jadi kalau sudah tobat itu hindarilah kata-kata binatang, hindarilah kata-kata laknat, hindarilah kata-kata setan dan begitu seterusnya, karena kalimat ini membahayakan. Yang kedua, tampak dari hatinya. Tampak dari hatinya. Kalau dulu emosian, kalau dulu mudah tersinggung, kalau dulu dengkian, kalau dulu hasatan, kalau dulu dendaman, nampak ini. Saya lihat dulu itu Umi Anu dulu kalau udah ngomong depan dia saja langsung tersinggung. Sekarang tenang-tenang saja. Apa ada tobat ya dia ya, katanya. Bukan tobat melamun Ustadz, ketika dengar aja dia itu. Jadi ibu ya. Jadi nampak di hatinya. Dari mana nampak hatinya? Ya tadi, kalau tetangganya dapat nikmat, gusar hidupnya, naik darah tingginya, naik kolesterolnya, naik demamnya, itu hatinya masih kotor. Kemudian yang ketiga, tidak berteman dengan orang jahat. Nampak sudah mulai menghindari, malas. Kalau dulu-dulu itu masih hidupnya masih ya, mungkin masuk ke dunia remang-remang, ke dunia hitam-hitam dan begitu seterusnya. Setelah tobat, dia tidak mau bergaul lagi, mulai menghindari manusia, mulai milih-milih kawan, mulai milih-milih teman. Ini pantas ditemani, ini tidak. Ini kalau berteman nanti balik lagi saya ke sana. Pokoknya dia akan tampak dari pertemanannya. Dia akan memilih teman-teman yang baik dan akan memilih dan tidak akan memilih teman-teman yang jahat. Kemudian juga nampak dari pengetahuannya. Kalau orang sudah bertobat itu dia rajin untuk belajar, Bu. Rajin sudah mulai dia buka-buka tentang gimana sholat yang benar, gimana ngaji yang benar, gimana baca Quran yang benar. Mulai ditingkatkan pengetahuannya tuh. Ya. Mulai rajin hadiri majelis ta'lim. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tandanya mulai ibadahnya bertambah, Bu. Ibadahnya bertambah, mulai mungkin dulu meninggalkan yang wajib, setelah tobat mulai sholat 5 waktu dia jaga. Setelah dia jaga sholat 5 waktu, mulai naik ke rawatibnya, kemudian naik pula ke witir dan tahajudnya, kemudian naik lagi ke duhanya, naik lagi ke sholat-sholat yang lainnya. Dulu tidak pernah puasa Ramadan, akhirnya puasa Ramadan. Naik lagi ke Senin Kemisnya, naik lagi ke Ayamil Bidnya, naik lagi ke Dawudnya, dan begitu seterusnya. Adalah tampak tambah-tambahan ibadahnya itu, tidak monoton itu saja kan. Lah itu tanda diterima tobat tuh, nampak tuh nambah ibadahnya, Bu. Ya. Kemudian juga mudah minta maaf. Mudah minta maaf. Kalau dulu tuh paling egois. Dia yang salah, dia yang tak mau minta maaf. Malah orang yang salah, yang tidak salah dia suruh dia yang minta maaf. Sekarang tidak. Memang aku yang salah, tolong maafkan saya. Enggak dimaafkan juga Ustaz, besok lagi datang. Bila perlu kasih hadiah. Nih anak kasih 100.000, maafkan ya katanya. Kan senang, Bu. Nanti orang yang maafkan enggak apa-apa, besok-besok buat salah lagi ya katanya. Jadi kalau seperti itu caranya kan enak, Bu. Itu tampak tuh suka minta maaf ya. Kemudian juga merubah penampilan dan perhiasannya. Yang dulunya pakaiannya acak kadul gak jelas tuh, Bu, robek sana robek sini mulai ketutup. Yang dulunya perhiasannya semua ring motor itu yang merah, yang kuning-kuning dipasang semuanya tuh, Bu, dari kaki, tangan, gelang, karena ingin ria. Sekarang mulai ditutup ya. Iya, ibu punya perhiasan tahu, tapi kan gak nampak di balik jilbab. Jangan pula dilobangi dekat telinganya biar orang tahu, kan gitu. Jadi mulai dari pakaian perhiasan itu sudah mau tampak dia tuh. Dari tutur katanya, dari perbuatannya, dari pakaian, dari perhiasannya, nampak ada perubahan tuh. Dulu tidak pernah pakai jilbab gombrang, jilbab layangan, sekali kena angin terbang. Sekarang mulailah jilbab-jilbabnya besar, betul-betul menutup aurat kan. Itulah bagian daripada tobat. Ya. Bagian daripada tobat.
Kemudian yang seterusnya, hidupnya semakin baik, tidak banyak mengeluh, menerima apa adanya, yakin dengan takdir Allah. Itu sudah mulai tobat tuh. Tapi kalau hidupnya masih mengeluh, tidak yakin dengan takdir gitu ya, tidak qanaah, tidak zuhud, itu belum tobat tuh namanya tuh. Jadi nampak tuh dari qanaahnya itu. Ini juga bagian daripada ciri alamat-alamat tobat, di mana tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Bu, kemudian di antara tanda-tanda diterima tobat itu, maka ada kecerahan dalam wajahnya, tidak suka murung. Karena dosa itu menjadikan hati hitam, dan hitamnya hati itu nampak di mukanya. Tapi orang yang sudah bertobat, diterima tobatnya, nampak cerah hidupnya itu, senyum-senyum, ketawa-ketawa, pokoknya sumringah kehidupannya itu. Allah buat cerah seperti itu, seolah nggak ada beban dalam kehidupannya. Tapi kalau masih mengerengut, ketemu dia ngerengut lagi, ketemu dia ngeluh lagi. Apalagi kita yang nengok was-was, kalau ketemu dia pasti mau pinjam uang nih katanya. Lah kalau kayak gini nih, kalau muka dia tidak cerah, suram terus, itu tanda-tanda tobatnya masalah tuh. Karena tanda tobat diterima itu, kata para ulama, itu nampak di wajahnya. Karena dari kebersihan, kebeningan hati itu tertampak di wajahnya ya. Dan banyak lagi yang dijelaskan ya, terutama insyirahus sadri, kelapangan dada yang membuat segala urusannya mudah untuk diuraikannya. Inilah diantara pentingnya kita melakukan tobat, karena kita berada di bulan Rajab Bu. Karena ulama mengatakan syahru Rajabin syahru taubatin, wa syahru Sya'ban syahru mahabbatin, wa syahru Ramadan syahru qurbatin. Bulan Rajab itu bulan tobat, bulan Sya'ban itu bulan mahabbah Allah, dan bulan Ramadan itu qurbah, kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak bertobat di bulan Rajab, maka kita tidak akan dicintai di bulan Sya'ban. Kalau kita tidak dicintai di bulan Sya'ban, maka kita tidak akan dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Karena Sya'ban itu bulan menanam, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan memetik dan memanen. Kalau sekarang bulan Rajab ibu membiasakan puasa, kemudian masuk di bulan Sya'ban ditingkatkan membiasakan puasanya lagi, masuk Ramadan Bu, tenang-tenang tuh puasanya. Kenapa? Biasa lapar dari Rajab. Tapi kalau ibu di bulan Rajab jarang puasa, Sya'ban juga malas puasa, tiba-tiba Ramadan puasa, apa enggak kaget itu perutmu? Kaget perut itu, enggak pernah puasa, tahu-tahu puasa, agak meledak-ledak tuh isi perut itu. Brak bruk, kenapa ini? Padahal sahur ada 2 piring masih juga bunyi katanya. Akhirnya stres Bu, bawaannya tidur aja. Kalau bisa habis subuh langsung tidur, bangun duhur, kemudian habis duhur tidur lagi, bangun asar, habis asar mulai tuh udah hilang tuh ngantuknya. Puasanya dari asar ke maghrib 2 jam aja Bu. Itu karena nggak pernah puasa. Coba kalau dari Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan tenang dia, biasa dia lapar, dia bisa beraktivitas. Kalau di bulan Rajab tidak mulai membaca Quran dari sekarang Bu, bulan Sya'ban juga tidak dibuka-buka juga Quran itu, masuk Ramadan tiba-tiba ingin menghatamkan Quran, mustahil Bu. Sak lancar-lancarnya ibu baca Quran dalam 1 tahun, kalau dibuka di bulan Ramadan, lidah itu sudah kelipat-lipat itu nanti. Jangankan lagi 30 juz 30 aja dah hatam itu. Kalau di bulan Rajab ini ibu tidak biasakan qiyamul lail, sampai bulan Sya'ban juga sama, tiba-tiba bulan Ramadan ikut tarawih imamnya 1 juz,
Saya kira ibu semalam aja tarawehnya, besoknya cari masjid yang kulhu sama kuliah saja tuh. Kalau bisa Fatihahnya satu nafas, itu pula lah sholat di situ terus. Kenapa di situ suka pendek di situ? Darul Ilmi tidak suka di Darul Ilmi Ustaz. Kenapa? 1 juz katanya. Karena tidak biasa berdiri kan. Makanya penting membiasakan ibadah di bulan Rajab ini. Karena ini adalah bulan Ashhur al-Hurum. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah yang bisa kita petik di pagi menjelang siang ini. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah semua prasangka buruk kepada orang lain itu berdosa, termasuk kepada orang yang dikenal memiliki tabiat yang buruk? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Karena pada dasarnya manusia itu berhusnudzan, berbaik sangka. Asal manusia itu berbaik sangka. Kalau ada saudara kita melakukan kesalahan, cari uzur. Umpamanya ada kawan kita, entah angin dari mana, dari barat ke dari timur anginnya, tiba-tiba marah-marah. Jangan suudzon dulu, tapi cari uzur. Oh, jangan-jangan tadi pagi dia salah minum obat mungkin tuh katanya. Jadi sekarang marah-marah katanya. Berhusnudzon dulu bu. Atau dia lagi datang bulan tuh, biasa orang datang bulan tuh ledak-ledak emosinya tuh. Oh, jangan-jangan lagi masalah tuh dengan suaminya tuh katanya. Cari uzur dulu. Ya. Oh iya kan dia kan punya darah tinggi, jangannya lagi tinggi tuh tensinya tuh. Oke, dia marah-marah. Cari uzur seperti itu. Ya. Pokoknya apapun yang bisa jadikan uzur, jadikan itu uzur. Karena dasarnya manusia itu harus berhusnudzon dulu, berbaik sangka dulu. Nggak boleh kita suudzon kecuali sudah ada bukti. Jadi betul-betul bukti dulu nampak kalau dia orang jahat, baru kita katakan jahat. Kalau belum ada bukti, hanya prasangka-prasangka, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang. Wallahu a'lam. Mohon kiat-kiat menjaga hati dan perilaku di masa transisi hijrah, karena semua mata dan telinga tertuju kepada kami. Iya, memang begitu. Orang yang hijrah itu akan jadi selebriti sesaat biasanya. Pamannya di kampung semua buka aurat, ibu pula satu-satunya gadis yang menutup aurat. Itu jadikan selebritis kampung tuh, biasa dibicarakan orang. Apalah katanya, tidak pantas lah, inilah itu, mesti banyak pembicaraan. Itulah tantangan ujian saat hijrah, karena setan itu tidak rela kita ini menjadi baik. Maka dia akan mengerahkan pasukannya supaya orang yang mau hijrah ini balik maksiat, sehingga setan akan berikan was-was ke kawan-kawannya. Boleh yang satu ngomong begini, yang ini ngomong itu, yang anu ngomong anu, yang ini ngomong itu, dan begitu seterusnya, supaya dia goncang keimanannya. Makanya saat hijrah itu diperlukan satu keikhlasan. Harus ikhlas. Hijrahnya karena apa? Kalau karena Allah, insya Allah istiqomah. Kalau bukan karena Allah, sebentar saja hijrahnya. Kemudian yang kedua, sabar. Karena setiap kebaikan itu pasti akan ada musuh-musuh yang akan menghancurkan kebaikan. Setiap para nabi ada musuhnya. Likullin nabi ja'alna, gimana ayatnya? Kami jadikan tiap nabi musuh. Syayatinal insi wal jin. Terkadang musuh itu dari kalangan manusia dan jin. Maka karena orang berbuat jahat itu, orang berbuat baik itu tidak semuanya menerima kebaikan. Karena kalau kita meraih ridha manusia itu ghayatun la tuhsa, sesuatu yang mustahil. Kalau sudah, jangankan berbuat jahat, berbuat baik saja banyak orang tidak suka kok.
maka harus sabar. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang beristiqomah, berkawan dengan orang-orang soleh, supaya adalah tempat sharing di situ. Tapi kalau hidup sendirian tidak ada kawan, stres nanti. Ya. Kemudian cari kajian-kajian, karena terkadang kita ini di dunia lebih mementingkan penyakit badan dibandingkan penyakit rohani. Harusnya kita harus lebih menyembuhkan penyakit rohani dibandingkan penyakit jasmani, kan? Karena penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka, Bu. Penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Apa ada orang masuk neraka kemudian ditanya, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara kanker, ya Allah. Kanker itu tidak menjadikan orang masuk neraka, Bu. Kamu kenapa masuk neraka? Gara-gara kudis, ya Allah. Kudis loh, nggak bisa orang masuk neraka gara-gara kudis tuh. Ya. Penyakit badan itu loh, nggak bisa orang masukkan orang ke neraka itu. Yang memasukkan orang ke neraka itu penyakit hati, Bu. Hasad, dengki, iri, dendam, itulah yang memasukkan orang ke neraka tuh. Tapi banyak orang yang kemudian lebih memperhatikan mengobati penyakit badan dibandingkan mengobati penyakit hati. Sakit kepala sedikit saja langsung minum bodrek, meriang sedikit saja langsung beli antangin, ada sedikit-sedikit greges-greges langsung ke dokter, langsung. Tapi ketika hati mulai dengki, tidak berusaha diobati. Janganlah, ini enggak benar, ini suudzon, ini enggak ada, dipupuknya tuh dengki itu. Makanya penting hadir di majelis taklim seperti ini, penting supaya ada yang nasihati, Bu. Kalau orang tidak pernah hadir di majelis taklim, tidak ada yang nasihati. Ustadz, cukup saya tengok di YouTube. Iya betul, ngaji lewat YouTube itu bukan tidak bagus, itu menambah wawasan. Tapi lebih bagus lagi hadir di majelis taklim, karena di situ malaikat sedang turun mengepakkan sayapnya memintakan ampun dosa kita. Kemudian kita ini datang ke majelis taklim bawa dosa, pulang hilang dosa. Di situ lagi punya pengetahuan dan ilmu, banyaklah keutamaannya. Maka siramilah ruh dengan cara memenuhinya dengan ilmu, hadir di majelis taklim. Insyaallah, ya, kalau kita berdoa kepada Allah, berkawan dengan orang-orang soleh, ikhlaskan niat karena Allah, kemudian bersihkan hati, hadir di majelis ilmu, insyaallah akan istiqomah. Insyaallah, sebagaimana Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, namanya sahabat Ghasilul Malaika Handalah. Dia mengatakan, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Akan tapi wahai Handalah, kalau engkau ingin supaya tidak futur, sekali-kali kau sibuk dengan dunia, sekali-kali kau sibuk dengan akhirat. Jangan sibuk dengan dunia terus akhirat boleh tinggalkan, ya futur nantinya. Boleh sekali-kali kita ini sibuk dengan dunia, tapi luangkan waktu juga sibuk dengan akhirat, supaya jangan futur. Sekali-kali dalam seminggu itu adalah majelis-majelis ilmu yang kita hadiri di situ, supaya jangan futur. Tetapi kalau seandainya Allah takdirkan kita futur, maka jangan kefuturan itu kita lampiaskan kepada maksiat. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.